Jadi hasil hari ini pertama kita mendapat perkembangan bahwa ODP kita sebesar 655 orang. 131 orang tuh PDP, sedangkan positifnya 3 orang. Artinya DPRD hari ini mengundang bahwa kita ingin mempersiapkan untuk membantu daripada masyarakat yang tidak mampu maupun yang berdampak daripada kena PHK untuk mendapat bantuan dari Provinsi Bangka Belitung. Akan tetapi ini jangan dibebankan ke Polri saja. Saya berharap juga para bupati, wali kota juga dapat menganggarkan dana yang sama. Sehingga alhamdulillah kita putuskan hari Senin ini jam 1 DPR rapat tadi membuat kesimpulan bahwa silakan Bapak Gubernur mengundang para bupati se-Bangka Belitung, Kapolres se-Bangka Belitung, Dandim se-Bangka Belitung, pimpinan DPRD se-Bangka Belitung untuk membicarakan persiapan penanganan penyebaran virus corona ini dengan antara lain pertama mempersiapkan untuk memberi bantuan subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu maupun yang berdampak daripada virus corona ini. Dampaknya bisa ada yang kena PHK. Akan tapi yang sudah dapat program pusat tidak perlu dikasih lagi sehingga tidak ada tumpang tindih, ya. Maka kita tadi meminta kepada Pak Wagub segera hitung dana globalnya berapa miliar. Nah, dana ini DPRD akan membahas, kita akan cari kegiatan-kegiatan yang belum skala prioritas, mendingan kita kepentingan pencegahan. Yang kedua, kita juga mengharapkan agar untuk pintu masuk pelabuhan ini ternyata masih jebol. Ya, ada beberapa pelabuhan tikus yang tidak tercover dan alhamdulillah tadi Pak Kapolda maupun TNI ya bersedia untuk membackup untuk menjaga daripada pelabuhan-pelabuhan yang ternyata belum begitu steril. Nah, itu kita siapkan anggaran dan dananya. Silakan hitung berapa kebutuhan untuk membantu. Karena percuma kita setengah mati di dalam, tapi di luar masih masuk. Dengan tanda kutip, ini untuk sembako dipersilakan. Maka pengamanannya kami serahkan kepada TNI Polri, Dinas Perhubungan, dan Mas juga Satpol PP. Ya. Dan selanjutnya ada penambahan juga yang diusulkan oleh Bapak Mul, Pak ya, untuk mempersiapkan konfirmasi tes lab itu sebesar 1,8 M. Maksudnya untuk mengecek kemudahan apakah kita positif atau negatif. Ya. Dan sekarang alhamdulillah mendengar perkembangan dari Pak Wagub, rumah sakit kita untuk isolasi positif sudah mulai dibangun, termasuk juga yang negatif sudah mulai dibangun. Dan sekarang kita semua rumah sakit menjadi rujukan, Pak ya, kecuali rumah sakit jiwa yang tidak. Artinya PT Timah swasta juga menjadi rujukan untuk menangani virus corona ini. Ya, harapan kita minta benar-benar ini bisa dilaksanakan. Yang jelas bahwa DPRD bersama pemerintah daerah serius dalam mengatasi masalah ini. Untuk anggaran yang sudah disiapkan DPRD, alhamdulillah ternyata itu sudah mulai dibelanjakan, Pak ya. Sudah mulai dibelanjakan. Itu insya Allah mungkin dalam waktu dekat barangnya sudah akan sampai ke Bangka Belitung, akan distribusikan kepada rumah sakit yang ada di Bangka Belitung, Pak ya. Gitu. Dengan arus orang masuk ke provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hal yang sudah kita lakukan itu adalah bahwa satu hari hanya satu kali penerbangan, tapi kemudian pada tanggal 6 April besok itu sudah akan berakhir. Oleh karena itu kami juga dalam rapat juga sudah bersepakat juga bahwa ini akan kita perpanjang dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 21. Apabila masih juga kelihatannya belum bisa arus masih teruskan kita akan lihat kembali. Itu aja, tambahan yang lain udah komplit dari Pak Ketua. Jadi hari ini mohon maaf kita sengaja mengundang Forkominda, yaitu Pak Danrem, Pak Kapolda. Intinya
DPRD ingin menindaklanjuti berbagai statement yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, karena intinya ini sudah menjadi harapan publik terhadap apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Yang kedua, kami juga mohon perkembangan Pak Mikron, karena dengan sudah adanya 3 masyarakat kita yang dikategorikan sudah positif, itu saat ini sejauh mana kondisi penanganan daripada pasien tersebut. Karena jujur saya kemarin mendapat telepon dari masyarakat di daerah Pangkalan Baru, terutama sekitaran di rumah sakit Soang, kekhawatiran mereka juga ada terhadap para perawatnya maupun yang menangani yang meninggal dunia itu. Yang ketiga, kita juga mohon maaf Pak, medsos ini sangat luar biasa. Saya juga pernah ditanya wartawan Pak Mul bahwa bagaimana sikap DPRD terhadap pemberian anggaran sudah disahkan, tapi yang dibeli ini saja, tapi saya nggak komentar. Saya bilang di sini kita bukan jadi kesalahan, tapi bagaimana kita memberi solusi. Nah, kita ingin meminta penjelasan juga. Yang terakhir, Pak Ferry sudah kita follow up belum untuk kegiatan membantu subsidi kepada masyarakat kita yang dikategorikan dalam pengawasan ini, ya. Nah, ini yang ingin kita dengar, termasuk juga mohon maaf Pak Tahyudin, kemarin juga kita sempat ditelepon, ternyata masih ada juga yang namanya pelabuhan-pelabuhan ilegal, ya. Ternyata masih ada yang mohon maaf kucing-kucingan masuk keluar masuk ke Bangka Belitung. Nah, kami juga mohon maaf izin Jenderal dan Pak Kaskem, kita juga melihat luar biasa teman-teman polisi dan TNI dalam membantu pemerintah dalam mengatasi ini. Tetapi ini bukan curhat sifatnya, tapi setidaknya kita ingin tahu sejauh mana kontribusi pemerintah dalam membackup kinerja teman-teman TNI Polri ini. Mungkin itu sementara pembukaan dari kami. Kepada Pak Wagub, kami persilakan Pak Wagub. Untuk hal-hal yang telah disampaikan dari Pak Ketua tadi, ini memang harus coba kita urai satu persatu. Seperti misalnya tadi menyangkut masalah petugas di pelabuhan tadi, bagaimana kita menunjukkan empati kita, misalnya kita memberikan obat vitamin, apakah itu vitamin C, apakah itu vitamin C kepada para petugas di sana. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua. Ada juga persoalan lain yang juga mendesak bagi kita semuanya. Dan saya harapkan bahwa pada hari ini saya sudah bisa berkomunikasi langsung dengan seluruh sekretaris daerah di kabupaten dan kota, yaitu mengenai masalah untuk karyawan-karyawan yang dirumahkan dan di PHK-kan. Nah, saya baru mendapatkan 2 data saja dari Pangkal Pinang dan kemudian dari Kabupaten Bangka. Selebihnya saya akan kejar pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini data tersebut bisa masuk, dan kemudian ini adalah akan menjadi perhitungan yang dihitung daripada Kementerian Kominfo, bahwa nanti mereka akan diberikan satu kartu prakerja yang nantinya adalah akan dibayarkan dalam bentuk uang. Berapa kartunya nanti mereka akan menentukan. Ini Pak Ketua di antara yang Bapak saya sampaikan tadi, dan saya menambahkan satu itu, sehingga persoalan yang kita hadapi bisa kita urai secara bersama-sama. Terima kasih Pak. Minta penjelasan dulu kepada Pak Mikron hal yang saya tanyakan tadi. Habis itu nanti dibantu oleh Pak Mulyono
ya tentang kondisi pasien kita yang sudah positif itu sejauh mana, karena ini simpang siur beritanya, artinya kita butuh penjelasan sehingga nanti masyarakat tidak resah. Nah, saat ini memang untuk ODP juga sudah mencapai 655 orang Pak, dan 112 orang sudah selesai dipantau dan 543 dalam proses. Sedangkan PDP-nya ada 31 orang, 13 orang dinyatakan negatif dan 17 orang dalam proses pengawasan. Tadi sudah disampaikan, memang ini kalau kita lihat trennya sudah meningkat Pak. Artinya dari minggu ini terus setiap hari khususnya ODP meningkat Pak. Kalau kita bandingkan sehari sebelumnya aja baru 513, 655, sekarang sudah naik. Dengan ODP naik itu kemungkinan tren ke arah positifnya naik Pak. Kita sudah melakukan pemesanan barang yang kita sudah pesan dan ini sudah diorder Pak, yaitu coverall atau APD ini Pak, itu 4.000 piece, glove, sarung tangan, surgical glove, Google, kacamatanya, face shieldnya, nurse cap-nya, sepatu boot, termometer, masker, dan hand sanitizer. Ini total anggaran yang pesanan pertama itu 2.407.800.000 dan ini sedang dalam proses pengiriman. Terus yang pesanan kedua yang sudah dalam bentuk order, artinya sudah fix, ini sudah yaitu masker bedah itu 2.000 box, APD set itu 2.000 set lagi, hand sanitizer 200 botol masing-masing 200 ml, hand sanitizer yang 2 liter itu 50 botol, dan hand soap yang 4 liter itu 200 dirigen. Itu total anggarannya 3.494.500.000 rupiah. Jadi total yang sudah kami lakukan pemesanan, artinya sudah dalam bentuk order, ini sudah tinggal kirim Pak, kami menunggu pengiriman, itu 5.901.300.000 rupiah. Yang perlu kami sampaikan juga bahwa kami berharap untuk bisa melakukan tes konfirmasi lab. Jadi kami sudah mendata untuk kebutuhan kekurangan peralatan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu refrigerator centrifuge itu 1 buah, deep freezer yang mencapai minus 80 derajat Celcius itu 1 buah, autoclave untuk yang baju kotor dan baju bersih itu 2 buah, lemari peralatan safety-nya 1 buah, dan bilik dan desinfektan 1 paket, tentunya sama set APD lagi 1 paket. Ini kami mengajukan 1,7 M untuk melengkapi Laboratorium Kesehatan Daerah kita. 1,790.643.750 rupiah. Ini digunakan untuk selain peralatan tadi, yaitu untuk bahan laboratorium juga, bahan kimianya, belanja pemeliharaan alat, belanja modal yang tadi, alat tadi, dan belanja modal alat ruang kerjanya. Kami akan menyampaikan informasi kepada Pak Ketua dan seluruh peserta rapat
ada hal yang menyangkut tentang statement yang disampaikan oleh Pak Gubernur dalam kondisi wilayah bubble rawan bencana COVID-19 ini, yang mana pemerintah provinsi harus membantu subsidi kepada masyarakat apabila penanganan COVID-19 ini tidak terlaksana dengan baik di Provinsi Bangka Belitung. Pak Ketua yang kami hormati, untuk menjawab hal tersebut, pemerintah provinsi sudah berpikir melalui apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bersama Pak Wagub serta kami tim anggaran pemerintah daerah dan beberapa dinas yang terkait untuk menyikapi hal ini. Langkah pertama yang dilakukan seperti disampaikan oleh Pak Wagub tadi, untuk pekerja-pekerja kita yang bekerja di perusahaan kemudian mereka terdampak PHK, kami melalui Pak Wagub sudah menyikapi minta informasi pendataan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung untuk menyampaikan by name by address tentang personal orang yang di PHK tersebut, dan ini akan mendapat bantuan dari Disnaker. Kalau saya nggak salah nilainya sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Uangnya bukan dari APBD kami, tetapi dilakukan dari pusat. Itu yang pertama. Itu sudah menambah dari Pak Wagub. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat kita yang terkena ODP maupun PDP seperti jumlah yang disampaikan oleh Pak Nukron tadi sebesar 655 orang sampai saat ini, kami sudah menyiapkan anggaran kurang lebih sebesar 2 miliar rupiah dalam prediksi untuk 2.832 warga. Kami ingin menginformasikan tentang hal-hal terkait dengan pintu keluar dan masuk di Bangka Belitung, baik di pelabuhan maupun di bandara. Pertama, menyangkut pelabuhan. Pelabuhan yang paling ramai di kita ini adalah 3, Pangkal Balam, Tanjung Kalian, dan Satai, Pak. Nah, untuk yang Tanjung Kalian ini, alhamdulillah dengan koordinasi yang kami lakukan, baik dengan Dinas Perhubungan Sumatera Selatan maupun instansi terkait di Bangka Barat, upaya pembatasan pengangkutan penumpang di pelabuhan penyeberangan tersebut dapat dilakukan, Pak. Sejak tanggal 31 Maret, target kita sebetulnya tanggal 28, tetapi baru bisa dilaksanakan 31 efektif 31 Maret. Pembatasan angkutan penumpang dapat dieksekusi dilaksanakan. Walaupun ada beberapa masalah, antara lain adalah masih ada penumpang yang memaksakan diri untuk menyeberang dari Tanjung Api-Api ke Tanjung Kalian atau sebaliknya. Kemudian yang di Sadai ini juga secara umum upaya pembatasan penumpang untuk nyebrang sudah juga dilakukan. Walaupun kemarin ada yang lolos, Pak. Ini Pak Ketua, memang di Bangka Selatan itu disebabkan karena penumpangnya ini berasal dari Ketapang, Kalimantan. Kemudian yang berikutnya di Pangkal Balam ini sudah berlaku, Pak. Sudah juga pengetatan, tidak ada lagi angkutan penumpang. Yang ada adalah angkutan logistik. Kemudian itu menyangkut pelabuhan. Yang memang ada masalah di pelabuhan ini, ada keluhan juga dari kawan-kawan di lapangan. Ada penumpang melalui pelabuhan ilegal itu, Pak Ketua. Ya, ini barangkali perlu pengawasan kita, Pak, dari Pak Kalop sudah Pak Kapolda, agar tidak ada lagi angkutan penumpang
dengan menggunakan kapal speedboat ya, dari Palembang ke Bangka Belitung. Untuk bandara, alhamdulillah, bandara ini sudah mengikuti kebijaksanaan yang ditetapkan Pak Gubernur, didukung Pak DPRD dan juga Forkopimda, Pak Kapolda, bahwa sejak tanggal 2 semua penerbangan sudah mematuhi jadwalnya masing-masing. Saya sepakat dengan Pak Ketua bahwa kita perlu memperketat lagi jalan-jalan pintu masuk kita, pintu masuk di pelabuhan maupun pintu masuk di bandara. Kalau kita lihat di pelabuhan, tadi sampaikan Pak Tajudin, masih ada peluang-peluang masuknya. Pak Tajudin silakan dimanfaatkan kekuatan kami, Pak. Kami sudah perintahkan kepada jajaran kami all out untuk membackup pemerintah daerah dan semua satuan yang dibutuhkan, baik di bidang apapun, bukan hanya sekedar di bidang represif penegakan hukumnya, tapi justru di bidang pembinaannya yang kita tingkatkan, pengawasannya. Ada pelabuhan-pelabuhan yang khusus, ya, yang kurang mungkin pengawasannya kurang, mari kita katakan Pak Presiden, nanti kita tempatkan usul-usul kita di situ. Kemudian termasuk pelabuhan umum, Pak. Pelabuhan umum ini jangan sampai ada pergantian kru, Pak. Ada kru yang nebeng. Saya sudah ingatkan betul sama para jajaran kami kemarin, kami juga ke Kapolres. Itu yang rawan itu adalah krulis. Krulis itu tiap-tiap kapal itu suka dimainkan. Jadi kru yang ada dalam daftar itu karena tidak sesuai dengan apa yang ada di kenyataannya. Itu sering terjadi. Kalau kita strict pada masa itu pasti banyak sekali pelanggaran pelayanan yang terjadi di kapal-kapal itu. Kemudian di bidang di pintu penerbangan. Di pintu penerbangan ini, terima kasih Pak Tajudin. Memang saya juga sepakat kita perpanjang sampai tanggal 21. Kemudian juga perpanjangan ini tentu harus diikuti dengan tindakan-tindakan kita yang agak-agak bukan ekstrim, artinya yang agak realistis. Untuk kegiatan langkah-langkah penanganan pencegahan secara terpadu sudah kami lakukan dan kita laksanakan, baik itu sosialisasi, kemudian termasuk bantuan kepada BPBD masalah personel yang menangani kegiatan di gugus depan, baik di tingkat provinsi, kabupaten sudah kami lakukan, sudah kami perbantukan di sana. Dan kami juga baru menerima BKO 1 SSK dari Bataran 1 Pas 1 dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadi apa sampai Pak Kapolda masalah urgensi ke depan. Ini ada beberapa yang kami sarankan, Pak, dalam rangka penanganan pencegahan konflik. Selain pencegahan COVID-19, khususnya dihadapkan dengan kondisial, khususnya masalah ketahanan pangan, Pak. Ketahanan pangan setelah hasil survei di lapangan, yang masalah sembako di pasaran-pasaran distributor itu masih bisa siap sampai 3 bulan. Namun demikian, harga sudah mulai meningkat. Harga sembako sudah mulai meningkat. Ini kemauan dengan hormat, mungkin kita ada beberapa instansi terkait yang perlu kita perdayakan di situ, yaitu masalah Subdivre Bulog, termasuk Ansilog yang ada di Bangka Belitung, ulangi di Belitung, Dinas Ketahanan Pangan dan Disperindak. Ini kami mohon dilibatkan dalam rangka operasi pangan, ulangi pasar murah, operasi pasar murah, khususnya untuk penyatabilan harga. Ini juga perlu kita libatkan, Bapak. Mengacu pada tupoksi DPRD Provinsi Bangka Belitung sebagai tim pengawas, fungsi pengawasan, maka izinkan kami mengapresiasi tinggi pertama kepada teman-teman Pak Mikro, gugus tugas yang telah bekerja dengan luar biasa, Pak Kapolda, Pak dan lain juga ya, yang telah mengawal proses ini, Pak Wakil Gubernur dan serta seluruhnya yang tidak intinya siang malam kita berpikir proses ini. Kami apresiasi secara tinggi. Sekali Ketua kemarin saya berkunjung ke RSUP kita yang kita alokasikan 800 juta untuk pembangunan konstruksi itu sudah berjalan, Pak. Kemudian Pak Armi ini pun juga berkomitmen 1 tahun depan sudah selesai. Saya sudah lihat tinggal yang blok atasnya yang baru kita alokasikan yang 2 miliar itu. Ya. Bahwasanya sepertinya kita ini kurang koordinasi antara provinsi dengan kabupaten kota. Kita sudah menganggarkan lebih kurang 20
5 miliar untuk pengadaan APD, ya kayak gitu kan. Kemudian Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran untuk proses tanggap ini 38 miliar. Pangkal Pinang 20 lebih miliar. Bangka Barat 25 miliar. Itu bisa begitu. Tetapi untuk apa ininya? Ya kan? Data ini ada di kita. Jangan sampai nanti kita adakan, mereka adakan semuanya lumpuh di satu tempat ataupun maaf, akhirnya double. Ya kan? Ada nggak kita koordinasi sebelumnya itu? Provinsi tanggung jawabnya untuk OPD di rumah sakit rujukan. Puskesmas tanggung jawabnya kabupaten kota. Oleh karenanya, rakor itu sangat penting. Nah, tetapi tidak hanya menyangkut alokasi anggaran untuk pengadaan APD saja, termasuk juga fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Tajudin. Sepertinya kurang sosialisasi ke masyarakat bahwa pelabuhan tidak beroperasi, bandara kita begini, ya kan? Dan mungkin kita yang provinsi semua turun ke lapangan, betul Pak. Kita paling hanya sibuk bisa memasang spanduk. Namun yang punya wilayah sampai ke desa, kepala desa, mereka itu segera kita panggil. Wali kota, bupati kita panggil, instruksikan kepada kepala desa, berikan sosialisasi. Desa yang harus mengadakan spanduk-spanduk itu, ya, mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya kan? Dan mungkin kita yang untuk di sini. Rakor pertama menyepakati alokasi anggaran, jangan sampai tumbang tindih. Jumlah APD itu harus terdata secara betul, Pak Mul. Berapa yang mana yang ditanggung jawab kita, yang mana menjadi tanggung jawab kabupaten kota, sehingga anggaran kita pun efektif, anggaran kabupaten kota pun efektif. Kemudian rakor juga menyangkut masalah sosialisasi ibadah, pelabuhan dan sebagainya, dan terakhir rakor untuk memutuskan berapa alokasi anggaran yang diberikan dalam hal bidang sosial. Yang terakhir Pak Ketua, saya alhamdulillah bangga dan bahagia mendengar pernyataan Pak Kapolda tadi, Polri all out membantu pemerintah daerah. Tetapi saya belum melihat bagaimana kita mensupport Polri dan Grab. Ya, Polda. Pada saat pilkada yang waktunya jelas, kita berikan dana hibah untuk pengamanan pilkada. Pada saat kondisi seperti bencana ini, Pak Kapolda belum memaparkan kepada kita bagaimana alokasi anggaran. Mereka mobilisasi tinggi. Pada saat mereka menjaga karantina, staf-stafnya sudah kemana-mana dia harus diapornya. Kemudian seadanya ada pesawat satu, berapa pasukan yang harus dikerahkan. Ini mobilitas tinggi. Oleh karena saya Pak Ketua, di rapat yang berbahagia ini, saya mengusulkan kepada Pak Kapolda dan sesuai aturan, ajukan penggunaan dana hibah kepada pemerintah daerah. Kemudian untuk pengamanan ini mesti kita support, ya kan? Nah, bisa tidak mengecuali ini? Seperti yang sudah disampaikan, saya fokus kepada 3 hal saja, Pak. Pertama, orang masuk, kemudian yang sudah positif. Setuju, kita harus ketatkan Pak Sekda. Kita ketatkan lagi, tadi Pak Kapolda sudah sampaikan, beliau beserta jajaran all out, dan bagaimana caranya, karena ini sebelumnya yang masuk, yang kena, yang seperti kejadian di Bangka Selatan kan yang masuk Pak. Kemudian yang sudah kena, ada ODP, ada PDP yang positif. Nah, kita dalam hal ini kan akan mengurangi atau mentiadakan yang terdampak. Jadi konsentrasi kita bagaimana yang sudah kena, artinya Pak Mul serta jajaran. Kemudian saya sepakat, dari kemarin juga sudah dibincang-bincang dengan Pak Ketua dan Pak Amri juga, bahwa selain kita akan memberikan bantuan pada ODP, PDP, juga kita akan memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak, yang miskin lah Pak. Pak Peri segera dihitung dari rapat hari ini berapa kemampuan keuangan kita untuk mengantisipasi itu. Karena saya yakini seperti kekhawatiran Pak Kapolda, kekhawatiran Pak Kasren, bahwa saya juga khawatir Pak, setelah 14 hari ini nambah lagi. Artinya kita harus membuat antisipasi anggaran mana yang harus kita ambil
untuk persiapan memberikan bantuan itu. Harus kita berikan kalau kita mau mencegah mereka tidak keluar. Kalau kita biarkan pasti mereka keluar. Nah ini rasa saya Pak Ketua, minggu ini harus ada keputusan berapa gitu. Kalau memang butuh 50 miliar, 50 miliar, 100 miliar. Tapi tadi supaya arahan dari KPK yang sudah dikirimkan kepada kita bahwa seluruh edaran itu kita harus taat aturan, taat anggaran gitu Pak. Harus sesuai dengan yang kita keluarkan dan pertanggungjawaban anggarannya jelas. Saya itu saja Pak Ketua. Rapat hari ini kalau bisa sudah ada hitungan di 1 minggu paling lama. Secepatnya ada hitungan berapa anggaran yang harus kita putuskan untuk mensupport yang terdampak Pak Ketua. Di luar ODP, PDP juga yang miskin, yang yang buruh harian juga. Semua yang bisa kita bantu, kita berikan bantuan. Dan setelahnya harus ada sanksi yang keluar jam berapa pemerintah beserta jajaran mungkin akan menindak, tidak boleh lagi keluar begitu Pak Ketua. Jadi kita mengambil kesimpulan Pak, ya. Jadi pertama, DPRD meminta kepada kepala daerah segera melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah, Kapolres, Dandim, dan pimpinan DPRD. Kami minta hari Senin sudah action. Jikapun Bapak Gubernur tidak siap, DPRD siap untuk mengundang teman tersebut. Kami silakan Bapak Wagub, ya. Kami minta Senin sudah clear. Ya, kalau kita tunggu-tunggu, ini akan menjadi presiden buruk bagi pemerintah daerah Bangka Belitung. Kami minta maka DPRD memutuskan tanpa kami melakukan intervensi. Kami berharap Bapak Wagub segera melakukan rapat koordinasi dengan para bupati, wali kota, Pak Kapolres, Dandim, maupun nanti dengan pimpinan DPRD se-Bangka Belitung. Agenda kita pertama menyangkut persiapan antisipasi yang dianalisakan oleh Bapak Kapolda dan Pak Danrem tadi. Ya, kebutuhan dana kita berapa? Di sini kita tidak boleh tinggal diam. Bukan berarti provinsi tidak punya hak. Ini menyangkut masyarakat Bangka Belitung. Sekarang kita hilangkan wewenang provinsi di mana, wewenang tapi di masyarakat kita. Maka provinsi wajib segera menindaklanjuti, ya, permasalahan yang menjadi organisasi daripada pusat. Karena mengapa Pak? Kita kaget juga. Dengan cepat menyebar sudah hampir 655 orang yang ODP, 31 PDP, dan dikategorikan 3 positif. Ini 3 kategori penyebaran sangat luar biasa. Agenda yang dibicarakan nanti Pak Wagub yang terhormat, pertama menyangkut tentang antisipasi untuk kita melaksanakan pemberian subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu, kurang mampu, yang berdampak terhadap penyebaran virus corona ini. Segera akan hitung dananya berapa. DPR juga hasilnya akan bagus. Kami berharap 3 hari, saya berharap teman-teman eksekutif sudah menyampaikan ke DPRD Bangka Belitung. Saya mau kerja cepat. Soal dipakai atau tidak dana, disitulah kita bahas kegiatan mana yang harus kita pangkas. Jangan nanti eksekutif mangkas sendiri, hati-hati. Ya, instruksi boleh, tapi undang-undang mengatakan bahwa setiap apapun perubahan DPRD menjadi DPR untuk diadakan pembahasan. Jangan sampai nanti eksekutif saking lengahnya udah nggak apa-apa, ya Pak, DPRD 45 orang, kalau satu bicara bahaya juga. Maka mengapa kami mohon maaf tidak bermaksud mengambil mobil ini, hanya kami lihat mohon maaf Pak, jujur aja eksekutif agak lamban bekerja. Maka berapa kali kami pimpinan Pak Ketua tolong kami lagi sementara masalah ini. Karena mengapa Pak? Ini menyangkut ujung-ujungnya dana. Ya, yang kedua Bapak, kami Bapak juga yang dibicarakan tentang pelaksanaan tentang masuk keluarnya pelabuhan kita. Oke, kalau bandara alhamdulillah sudah agak steril. Tapi pelabuhan kita ini, dan sudah ada tawaran dari Pak Kapolda, dari Pak Danrem seperti apa, ya? Nah, tolong Pak dikoreksikan. Bila perlu, itu sudah action kita. Ya, sudah action.
kita siapkan, kita PH-kan apa yang disampaikan oleh Pak Amri dan sudah dijawab oleh Pak Sekda, itu semuanya kami harap itu sudah clear menyangkut untuk membackup daripada kegiatan ini yang berhubungan langsung dengan teman-teman relawan TNI Polri maupun Dinas Perhubungan, Pak. Ya. Selanjutnya Bapak, yang harus kita sampaikan juga, saya minta nanti tolong Pak, menyangkut anggaran 1,8 yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan menyangkut tentang tes konfirmasi lab itu, tolong Pak diusulkan saja. Ya, diusulkan saja. Ya, silakan nanti jadwalnya apa. Yang jelas itu dianggarkan juga. Soal Bapak mau pakai atau tidak itu urusan Bapak. Yang penting jika memang kita action sudah kita anggarkan. Ya. Yang selanjutnya Bapak menyangkut masa RSUP antisipasi daripada rumah sakit khusus, saya rasa ini perlu kita koordinasikan dengan baik. Artinya persiapan demi persiapan juga, karena kami ini bingung Pak di DPRD Bangka Belitung ya. Satu sisi mengatakan ini belum layak, ini sudah layak. Artinya kita berharap di sini ada satu pemikiran sama. Ya, untuk masalah kesiapan kita penanggulangan virus corona ini yang ini mohon maaf yang sudah dinyatakan positif. Kita perlu persiapan yang namanya ruang isolasi yang close. Ya, yang benar. Soal tempatnya, ya kami silakan kepada pemerintah daerah, nggak usah nunggu-nunggu Pak. Bila perlu langsung Pak Gub memutuskan SK-nya tak di sini. Soal dia nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada kita nggak nunggu-nunggu SK lagi. Ya, Bapak tahu sendiri lah bagaimana di depan Pak Wagub, saya telepon Pak Gubernur, SK-nya belum keluar Pak Wagub ya. Ini alhamdulillah kita nggak terlihat. Hal ini akan cepat kita. Ya, sampai jadi ke rumah sakit di mana saya mau bergerak Pak SK-nya juga belum ada. Itu acuan hukum sifatnya. Maka saran saya Bapak Wagub, Pak Sekda, udahlah kita mantapkan saja lah rumah sakit RSUP ini dijadikan sebagai aktivitas kita siapkan. Minimal bisa ke rancangan SK-nya. Ya, jangan nunggu lama-lama Pak. Ya, ini bahaya Pak ya. Selanjutnya Pak, menyangkut masalah ketahanan pangan 3 bulan. Ya, terima kasih Pak Kasrem masukannya. Ini juga mohon izin Pak Kapolda. Ya, Satgas Pangan kita harus melakukan juga. Ya, Satgas Pangan kita harus melakukan juga untuk mengantisipasi permasalahan ini. Maka ini yang perlu kita sampaikan. Saya minta kepada Bapak Wagub atau bisa DPRD aja Pak Amri, kita minta Bulog datang ke sini. Ya, kalau hanya di medsos bingung, kita minta kejujurnya kesiapannya berapa sehingga kita bisa antisipasi berapa kebutuhan kita sebenarnya itu. Ya. Dan Pak Wagub saya minta kita nggak usah melaksanakan telekonferensi, panggil saja bupatinya sini, panggil saja para pimpinan di sini, Pak Kapolres datang, nggak usah takut, kita nggak ada takut. Kita bukan menantang. Karena kalau kita pakai telekonferensi Pak agak susah Pak. Bingung, mendingan kita begini, udahlah kita istiqomah, insya Allah karena niat kita baik, insya Allah Allah melindungi kita. Yang jelas protapnya setiap kita rapat kita laksanakan Pak. Ya, maka kita berharap Pak kalau bisa Senin ini teman-teman eksekutif sudah action, nggak usah nunggu-nunggu lagi lah. Ya, nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah nunggu. Jika memang Pak Gubernur nggak siap, Pak Wagub jangan ambil lagi. Pak ya, jika memang Pak Gubernur masih dalam tahap karantina, tapi DPRD siap untuk membeli apa. Maka beberapa agenda ini tidak pada DPRD, bukan DPRD macam-macam, tapi karena kami melihat bahwa sebuah koordinasi sangat perlu dalam mengatasi penyebaran virus yang begitu luar biasa masifnya ini. Ya, nah kita berharap Bapak Wagub, ya, Senin ini silakan action. Sekali Pak yang diundang ini Pak jangan segan. Saya minta Bupati Wali Kotanya diundang. Pimpinan DPRD diundang, ya. Dan mohon maaf, nanti kalau saya diundang, dia akan bertanya juga dengan bupatinya, bertanya juga dengan kita. Minimal DPRD juga sangat paham kebutuhannya, maka tinggal kita berbagi, ya provinsi siapnya berapa. Yang penting Pak Ferry, Pak Sila kita nggak usah bicara data dulu, yang kita anggarkan dulu. Ya, anggarkan dulu berapa kebutuhan kita, semuanya. Baru teknisnya nanti. Kalau nunggu data Pak Sekda, bayangkan, nggak bakal bisa Pak Kapolda, keburu mohon maaf, ya. Maka saran kami, kira-kira estimasinya berapa Pak Ferry kebutuhannya,
pada saat pencairannya baru kita bicara soal data. Karena mengapa? Kalau nunggu data, mohon maaf Pak, ini nggak selesai juga, maka kita perlu gerak cepat. Yang penting Pak Zainuddin, kami mohon kebutuhan pengamanan Pak Zainuddin hitung. Ya, berapa kebutuhannya itu? Karena percuma nanti Pak kita semaksimal di jalan, tapi pertahanan di Pak Zainuddin jebol percuma juga. Ya, maka kita minta Pak Zainuddin dihitung secara proporsional kebutuhan pengamanan, pendukung pengamanan yang terdiri beberapa TNI, Polri, Satpol PP, Bravo, termasuk juga teman-teman perhubungan. Udahlah, saya sepakat dengan Pak Ferry, mendingan kita alihkan dana-dana tersebut untuk kepentingan ini daripada nanti kita ada hal di kemudian hari. Ya. Apa? Enggak, maksudnya gini Pak, ya kita berharap ya permasalahan PGS kita hanya minta nanti Pak Ferry itu berapa kebutuhannya, termasuk secara kolektif di backup untuk, mohon maaf, kita backup untuk diskup itu kebutuhannya berapa, ya rapat. Nah, maksud kita udah globalnya berapa, DPRD langsung sahkan. Jika tidak dipakai, ya amankan, dipakai syaratkan sesuai aturan. Itu harapan kita. Jadi kita nggak bertemu terus Pak, capek juga bertemu gini ya. Tapi kalau nggak gini, DPRD melihat nggak makin berkembang makin asik, pasti kita makin kurang. Maka ini Bapak-Bapak, kami mudah, harapan kami sekali lagi Pak Wagub, kami diundang juga, hadir juga, kita berbagi. Udah Pak Darren, pokoknya tolong Pak Zainuddin untuk MBH ini pintu masuk kita, kira kebutuhan dananya berapa. Ya, karena mohon maaf, ada teman-teman dari Diskup juga curhat kepada saya, wajar mereka curhat, ya, karena mereka berada di garda itu juga, ya, kadang-kadang mereka mau ribut kepada masyarakat yang nggak paham, untuk ada Pak Polisi, TNI meredahkan, yang namanya manusiakan psikologi emosinya juga ada Pak. Ya itu saja saya rasa Pak Mikron, tetap sehat Pak Mikron ini Pak Kapolda, walaupun hatinya mumet, tapi setiap di medsos dia terus senyum. Setelah saya cek di wartawan foto 3 tahun yang lalu rupanya. Padahal insentifnya dari tadi juga. Ya, ada tuh. Itu khusus, itu dikasih oleh Pak Wagub tadi khusus. Ya, karena insentif Pak Mikron ini nggak butuh apa. Yang penting dia butuh senyuman. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini benar-benar mampu untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Saya minta Pak Wagub ya, Senin clear. Kita harap Pak Ferry sama tim anggaran nggak usah diedit, mudah kita anggarkan berapa kebutuhannya, antisipasi. Kata Pak Ferry ada 67.000 semuanya kita pakai, semuanya bupati kamu siap berapa, ini berapa. Ya, yang penting anggarkan dulu secara global. Terima kasih. Hari Senin jam 1 Pak. Ya. Jam 1 Pak. Kalau bisa sering. Ya, tidak harus Pak Ferry, jangan bisa, ini harus nih. Ya, jangan bisa, kita harus, karena jika orang cepat bekerja kita masih menunggu, ya, karena virus ini penyebarannya sangat luar biasa kemana-mana, sampai Pak Abijak udah takut tinggal di Pengerpinan. Ya, tahan saja Pak Wagub ya, mohon maaf tidak bermaksud intervensi Pak, itu bagian utama. Koordinasi dengan Bapak Gubernur, ya, kami siap untuk dimanapun kami akan siap hadir Pak. Terima kasih yang bisa kami sampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.